Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah kalian semua sehat walafiat dan kalian tetap semangat. Semoga dengan semangatmu itu akan menunjukkan bahwa kalian adalah anak yang hebat. Insya Allah kamu hebat. Kenapa hebat? Ustazah tahu nilaimu insya Allah sekarang bagus-bagus. Tetap dipertahankan ya. Oke, anak-anak hari ini Ustazah mau melanjutkan pembelajaran tentang mengubah pecahan menjadi pecahan yang lain. Coba nanti diperhatikan dan dipahami bersama. Ustazah mau memulai. Anak-anak, kita awali mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh misalnya ini 2/5 dijadikan pecahan desimal. Nah, perhatikan ya, di dalam pecahan ini ada yang namanya pembilang dan penyebut. Masih ingat pembilangnya yang mana? Pembilangnya 2, penyebutnya yang mana? 5. Nah, untuk membuat pecahan desimal, kalian harus lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya bisa dijadikan ke 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kalau bisa, jadikan ke puluhan tersebut atau ratusan tersebut. Coba perhatikan. Untuk penyebut 5 bisa dijadikan berapa ini ya? Bisa dijadikan ke 10. Nah, kalau ke 10 nanti dikalikan berapa? Coba perhatikan ini 10. Nah, jadikan per 10. Berarti 5 dikalikan berapa sama dengan 10? Nah, pasti dikalikan 2. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilang harus dikali 2. Pembilang harus dikalikan 2 ya. Berarti di sini 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Terus kemudian 4/10. Nah, untuk bilangan desimal kalau per 10 berarti nulisnya 1 angka di belakang koma. Berarti 4/10 kita tulis 0,4. Nah, paham ya? Nah, coba contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua 3/4. Contoh yang pertama ini tadi. Terus contoh yang kedua 3/4. Apakah 4 ini bisa dijadikan 10, 100 atau 1000? Bisakah 4 ini jadikan ke 10? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti 100 misalnya. Bisakah jadikan per 100? Insya Allah bisa ya. 100. Berarti 4 kali berapa sama dengan 100? 4 kali 25. Kelas 6 harus sudah paham, sudah lancar ya perkalian, harus sudah hafal. 25 berarti 3 kali 25. 3 kali 25. 3 kali 25 sama dengan berapa? 3 kali 25 75. 75/100. Nah, perhatikan. Angka desimal kalau di sini pecahan biasanya per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, tinggal nulis saja berarti 0,75. Nah, ada 2 angka di belakang koma yaitu 7 dan 5. Paham ya? Saya beri contoh satu lagi. Nomor 3. Ya, contoh ini 5/3. Nah, coba perhatikan penyebutnya angka 3 ini. Bisakah dijadikan menjadi 10,
per 10, per 100, atau per 1000. Nah, ini 3 tidak bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000. Terus bagaimana caranya Ustazah? Caranya dibagi seperti biasa. Ya coba perhatikan. 5 berarti dibagi 3. Nah, 5 dibagi 3. Angka berapa yang dekat? 1 berarti. 1 kali 3, 3. Sudah, sekarang 5 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 2. Nah, perhatikan. Kalau hasilnya sudah 2, 2 bagi 3 nggak bisa. Dikasih 0 ya. Ditambahin 0 jadi angka 20. Nah, jangan lupa prosesnya di sini tambahin 0 berarti di atas harus ditambahi koma. Nah, wis. Sekarang 20 dibagi 3. Ada berapa yang paling dekat? 6. 6 kali 3 berarti 18. Nah, 20 kurangi 18 sama dengan 2. Nah, sekarang kok 2 lagi Ustazah? Ya, sekarang dikasih kosong lagi, tambahin 0 berarti 20. 20 dibagi 3 juga sama dengan 6 lagi. Yes. Sekarang 6 kali 3 18 lagi. Nah, terus dikurangi 20 dikurangi 18 ada 2. Perhatikan. Ini 2 terus perhatikan ya, nanti bisa ditulis di belakangnya 2 angka, di belakang koma bisa tambahin dulu ya, tambahin 0 berarti 20. 20 dibagi 3 6 lagi. 6 dikali 3 18. Nanti sisa 2 lagi. Nah, untuk itu kalian nanti perhatikan bahwa ini bisa disederhanakan atau bisa ditulis dengan 2 angka di belakang koma. Tapi perhatikan, di sini kalau mau nulis 3 angka di belakang koma harus lihat angka yang ketiga di belakang koma, yaitu angka 6. Nah, berarti 6 ini bisa menambahkan 1 ya. Berarti jadi 7 ini nanti, berarti 1,67. Nah, karena 6-nya ini tidak hilang. Nah, 6-nya bisa menambah 1 di 6 ini jadi 7 ya. Kalau mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 bisa menambahkan angka di depannya 1. Tapi kalau 4, 3, 2, 1 bisa hilang ya. Berarti sekarang 5/3 itu angka desimalnya 1,67 ya. Nanti perhatikan ya supaya kamu lebih paham lagi, bisa disetel berulang-ulang ini videonya Ustazah ya. Ya, inilah untuk yang bilangan pecahan biasa dijadikan pecahan desimal. Selanjutnya Ustazah mau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh nomor 1, 0,8. 0,8. Bagaimana caranya mengubah menjadi pecahan biasa? Dibaca seperti biasa. 0,8 artinya 8/10. 8/10. Nah, setelah ditulis 8/10, kemudian kita sederhanakan, dibagi dengan FPB-nya 8 dan 10. Berapa FPB-nya 8 dan 10? FPB-nya adalah 2. Nah, kalian sudah paham loh ya, KPK FPB mulai kelas 4 loh ya. Dibagi 2, dibagi 2. Nah, berarti sama dengan 8 ini dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Nah, inilah pecahan sederhana ya, dari 0,8 sama dengan 4/5 ya. Cara menjadikannya pecahan biasa harus pecahan yang paling sederhana. Paham ya? Paling sederhananya itu sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nomor 2 sekarang, contoh nomor 2. Nomor 2 misalnya 0,25. 0,25. Sekarang kita baca 0,25, artinya berarti 25 per 100. Paham ya? 25 per 100. Nah, ayo kita bagi dengan FPB-nya 25 dan 100 itu FPB-nya berapa? Ayo, harus sudah ngerti, dihitung, dicoret-coret ya, kertas coret-coretan. FPB-nya ketemu 25. Berarti sama-sama dibagi 25. Nah, perhatikan. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, inilah hasilnya. Ini sudah sederhana sekali, sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya, berarti 0,25 itu sama dengan 1/4. Bilangan pecahan biasanya 1/4. Paham ya? Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Yuk, ini harus dipikir lebih lagi. 0,375. 0,375. Berarti angka di belakang komanya ini ada 3. Berarti per berapa anak-anak? Per 1000. Berarti 375 per 1000. Nah, ini juga harus disederhanakan. Pecahannya harus paling sederhana. Dicari FPB-nya dari 375 dengan 1000. Nah, berapa FPB-nya? Yuk, harus dicari di kertas coret-coret ya. Udah, FPB-nya ketemu 125. Berarti dibagi 125. Sama-sama dibagi 125. 375 dibagi 125 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kemudian 1000 dibagi 125. Hasilnya berapa? 8. Berarti ketemu 3/8. Nah, ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Ini adalah pecahan yang paling sederhana. Ya, paham ya? Nanti anak-anak harus cepet ngitungnya. Siap-siap kertas coret-coret ya, supaya nanti cepat mencari FPB-nya dari pembilang dan penyebut tersebut untuk membagi. Ya, insya Allah paham. Nanti dilanjutkan sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Coba perhatikan, Ustazah mau memberi contoh. Ya, contoh nomor 1. Yang gampang aja ya, 1/4. 1/4. Nah, persen artinya apa anak-anak? Persen artinya per 100. Berarti nanti penyebutnya dibuat 100. Nah, seperti ini. Per 100. 4 bisa jadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan 25. Berarti di sini 1 ini harus dikalikan 25. Pembilangnya harus dikalikan 25. Berarti 1 kali 25. 1 kali 25 sama dengan 25 per 100.
Kalau sudah per 100 berarti sudah persen. Tinggal nulis berarti sama dengan 25%. Nah, seperti ini. Gampang toh kalau bisa dijadikan per 100. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Misalnya Ustazah punya 4/5. Nah, sama dijadikan per 100. 5 bisakah 5 dijadikan 100? Bisa. Dikalikan berapa yo? Dikalikan 20 per 100. Berarti 5 kali 20. Kalau penyebut dikalikan 20, pembilang harus dikali 20. Biar tidak iri ya, harus sama. 4 kali 20. 4 kali 20 berapa? 80 per 100. Nah, kalau sudah per 100-nya ketemu, tinggal nulis aja. Berarti berapa persen? 80%. Nah, seperti ini. Ustazah lah kalau contohnya gitu ya gampang. Coba yang lain Ustazah. Baik. Ustazah mau kasih contoh yang nggak bisa jadikan per 100. Nanti caranya gimana? Perhatikan nomor 3. Nomor 3 Ustazah coba 4/3. Nah, di sini 3 tidak bisa jadikan per 100 ya. Terus gimana caranya Ustazah? Seperti tadi ya, Ustazah tadi sudah menjelaskan. Kalau nggak bisa dibuat per 10, per 100, atau per 1000, dibagi dengan seperti biasa ya, dibagi dengan porogapit katanya gitu. Berarti 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 berapa anak-anak? Yang paling dekat ya 1. Berarti 1 kali 3, 3. Nah, kemudian 4 dikurangi 3, 1. Nah, perhatikan. 1 bagi 3 nggak bisa. Dikasih tambahan 0, berarti jadi angka 10. Jangan lupa, yang hasilnya di atas ditambahi koma. Baru kamu bagi. 10 dibagi 3 sama dengan berapa? 3. 3 kali 3 berapa? 9. Sekarang 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 1 lagi ini Ustazah. Tuh perhatikan. Berarti dikasih 0 lagi. 0. Nah, berarti 10. 10 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 3 kali 3 9 lagi. Terus 10 dikurangi 9 1. Loh, kok 1 lagi? Iya. Nah, padahal syaratnya persen itu di angka di belakang koma itu harus 2 angka karena per 100. Nah, baik, nggak apa-apa dilanjutkan dulu ini supaya nanti disederhanakan. Kasih 0 lagi. 10 dibagi 3. 3. 3 kali 3 9. Terus 10 dikurangi 9 1. Kalau dilanjutkan terus ini 3 3 3 3. Ini harus disederhanakan anak-anak karena angka di belakang koma harus 2 supaya jadi persen per 100 ya. Perhatikan, berarti ini ditulis 2 angka di belakang koma. Tapi kalian harus ngerti ini ya. Angka 3 yang di belakang ya, 1 2 3. Angka 3 di posisi 3 angka di belakang koma ini, angka 3. Angka 3 ini kan belum 5 ya, belum ada 5, berarti dia langsung bisa hilang. Langsung hilang ya. Dihilangkan. Berarti tinggal 1,33. Nah, 1,33. 1,33. Perhatikan. Kalau sudah seperti ini, kalau dibaca berarti 1,33 per 100. Atau
bisa juga ditulis lagi 133 per 100. Nah, berarti berapa persen? Sama dengan 133%. 133%. Ya paham ya, insya Allah ya, 133%. Nah ini hasilnya 133%. Baik anak-anak, insya Allah kalian lebih paham lagi. Nanti bisa Ustazah lanjutkan lagi yang lain. Anak-anak, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh ya. Contoh nomor 1 ya. 20%. Nah, 20% dijadikan pecahan biasa. Dibaca saja 20% berarti sama dengan 20 per 100. 20 per 100. Nah, setelah jadi seperti ini, jangan lupa ini harus disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana seperti tadi, dibagi dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Berarti FPB-nya berapa ya? FPB-nya 20. Nah, sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Nah, kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, ini sudah sederhana. Berarti 20% itu sama dengan 1/5. Ya, paham ya anak-anak ya? Harus dipahami, harus diperhatikan. Sekarang nomor 2. Contoh nomor 2 ya. Misalnya 75%. Nah, seperti tadi dibaca seperti biasa, persen artinya kan per 100. Berarti 75 per 100. Nah, baru nanti harus disederhanakan sesederhana mungkin ya. Dicari FPB-nya dari 75 dan 100. Berapa FPB-nya? Cepat dihitung ya. FPB-nya 25. Nah, berarti dibagi 25. Sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 3. Per 100 dibagi 25 4. Nah, berarti 75% sama dengan 3/4. Ini sudah pecahan yang paling sederhana. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Misalnya 125%. Nah, kita baca seperti biasa. 125 per 100 ya. Persen artinya per 100. Nah, kemudian kita bagi dengan FPB dari 125 dan 100. Berapa FPB-nya? FPB-nya adalah 25. Nah, berarti sama-sama dibagi 25. Dibagi 25. 125 dibagi 25 sama dengan berapa? 5. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Loh, sekarang 5/4. Nah, ini berarti belum sederhana, harus disederhanakan dulu. 5 dibagi 4 kan bisa. 5 dibagi 4 sama dengan berapa? 1. Nah, tapi masih punya sisa 1. Berarti 1/1/4. Nah, inilah bilangan yang paling sederhana dari 125% itu sama dengan
1/4. Paham ya anak-anak ya? Paham? Bisa disetel ulang kalau belum paham. Nanti Ustazah lanjutkan yang lain lagi. Anak-anak, sekarang mengubah desimal menjadi persen. Contoh nomor 1, 0,2 bilangan desimal mau diubah menjadi persen. Dibaca dulu seperti biasa. 0,2 artinya berarti 2/10. Nah, 2/10. Kalau sudah tahu 2/10, padahal persen itu artinya per 100. Berarti penyebutnya 10 harus dijadikan 100 ya. 10 harus dijadikan 100. Oke, perhatikan, tak tulis kembali. Berarti di sini per 100. Nah, 10 bisa jadi 100 dikalikan berapa anak-anak? Dikalikan 10. Kalau penyebutnya dikali 10 berarti pembilang harus kali 10, berarti 2 kali 10. Nah, perhatikan ya, 2 kali 10 sudah paham kan? 2 kali 10 20. 20 per 100. Nah, kalau sudah per 100 artinya kan sudah persen, berarti tinggal nulis sama dengan 20%. 20%. Paham ya? Nah, nomor 2 sekarang. Nomor 2. Misalnya 0,125. Nah, mau dijadikan persen. Nah, dibaca dulu sekarang. Artinya sama dengan 125 per 1000. Loh, kenapa per 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Nah, setelah menjadi per 1000, padahal nanti persen itu harus per 100. Nah, 1000-nya ini, 1000 ini harus dibagi berapa anak-anak supaya sama dengan 100? Dibagi 10. Nah, 1000 dibagi 10 ada 100 ini. Nah, kalau penyebutnya dibagi 10 berarti pembilangnya harus dibagi 10, berarti 125 dibagi 10. Nah, sama dengan 1, 2 atau 12,5 per 100. Nah, artinya kalau sudah per 100 tinggal tulis saja, berarti sama dengan 12,5%. 12,5%. Nah, 12,5%. Sekarang gini aja, coba Ustazah juga balik ya. Yang nanti pecahan di sini ada persen menjadi desimal. Coba langsung aja persen menjadi desimal. Contoh misalnya yang ketiga ini contoh untuk persen menjadi desimal. Misalnya 2%. 2%. Nah, untuk dijadikan ke desimal tinggal kita baca aja. 2% berarti artinya 2 per 100. Nah, 2 per 100. Kalau sudah tahu 2 per 100, nah per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Bagaimana cara ngitungnya? Cara nulisnya 2 angka di belakang koma ya. Berarti di sini sama dengan 0,02. Nah, insya Allah sudah bisa. Saya beri contoh satu aja untuk yang persen, karena tadi sudah mengubah persen menjadi bilangan
pecahan yang lain. Tadi sudah di depan, tadi kalian sudah paham. Insya Allah ini saya beri contoh satu sudah paham. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, demikian tadi anak-anak pembelajaran matematika tentang mengubah pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain. Insya Allah kalian semua sudah paham dari penjelasan Ustadzahnya. Alhamdulillah, luar biasa. Ustadzah tetap pesan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan kalian semua. Tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.